Bayangkan ada yang menafsirkan ayat Al-Quran sampai mengubah maknanya total demi kepentingan golongan tertentu. Ini bukan cerita fiksi, ini benar-benar terjadi dalam sejarah tafsir. Ini bagian terakhir dari pembahasan prinsip kedua Ushul Ishrin tentang manfaat pembatasan rujukan dan contoh-contoh nyatanya. Kenapa pembatasan rujukan hanya pada Al-Quran dan Sunnah ini penting? Ada 4 manfaat besar. Pertama, ini menegaskan kesalafian dakwah, mengikuti jalan yang sama seperti generasi salafus syalih terdahulu. Kedua, ini jadi pelindung dari kesesatan. Sebagaimana pesan Nabi, aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara, Kitabullah dan sunnah nabinya, selama kalian berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan tersesat selamanya. Ketiga, ini menutup jalan bagi ahli bid'ah dan penyimpangan yang suka mempermainkan akal serta menipu orang-orang awam. Keempat, larangan takalluf dan ta'assuf ini menjaga keutuhan individu dan umat, karena banyak sekali perpecahan atau firqah dalam sejarah Islam yang justru lahir dari 2 sikap berlebihan ini. Sekarang, mari kita lihat contoh nyata sikap ta'assuf. Ada tafsir dari kalangan Syiah terhadap surat Al-Qamar ayat 42 tentang mendustakan mukjizat-mukjizat kami kesemuanya, yang dimaknai sebagai mendustakan Ali. Ini jelas ta'assuf, karena kalau kita lihat konteks ayat-ayat sebelumnya, maknanya sama sekali tidak berkaitan dengan itu. Ini contoh bagaimana tafsir dipaksakan demi kepentingan golongan, bukan mengikuti kaidah bahasa dan konteks yang benar. Contoh lain, kali ini sikap takalluf, yaitu penafsiran ekstrem terhadap surat At-Taubah ayat 2. Berjalanlah kamu di muka bumi selama 4 bulan, yang oleh sebagian orang dimaknai sebagai kewajiban khuruj, atau keluar berdakwah selama 4 bulan setiap tahunnya. Padahal kalau kita lihat konteksnya, ayat ini sebenarnya berbicara tentang ancaman kepada kaum musyrikin, bukan kewajiban ritual dakwah tahunan. Ini contoh memaksakan makna yang sebenarnya tidak dibutuhkan dan memberatkan diri secara berlebihan. Ada juga riwayat menarik dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu hari beliau bertanya soal makna kata takhawuf dalam surat An-Nahl ayat 47 kepada seorang Arab Badui, karena orang Badui itu masih fasih dengan bahasa Arab asli. Umar kemudian berpesan agar umat berpegang pada syair-syair Arab jahiliyah untuk membantu memahami Al-Quran. Karena di dalam syair-syair itu ada penjelasan bahasa yang bisa membantu tafsir yang benar. Jadi, dari 3 bagian pembahasan prinsip kedua ini, kita belajar satu hal penting. Rujukan agama kita jelas, yaitu Al-Quran dan Sunnah, tapi cara memahaminya juga harus benar, tidak longgar tanpa ilmu, dan tidak juga berlebihan memberatkan diri. Jalan tengah inilah yang menjaga keutuhan umat sepanjang sejarah. Semoga 3 bagian pembahasan ini bermanfaat untuk kajian kita bersama. Subscribe supaya tidak ketinggalan pembahasan prinsip-prinsip Ushul Ishrin lainnya.